memang boleh diinvestasi itu. Sekarang saja mungkin ada 35 triliun itu sudah digunakan untuk sukuk. Sukuk itu surat berharga syariah negara SBSN. Dan itu sudah mendapatkan fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, dan saya sudah menandatangani itu untuk kepentingan infrastruktur, untuk apa lain-lain. Nah, justru dana haji itu harus digunakan pada proyek-proyek yang aman, yang misalnya itu penggunanya itu pemerintah, seperti misalnya jalan, lapangan terbang, kemudian juga pelabuhan atau apa. Jadi nanti ada skema syariahnya ada dan sudah ada. Kalau pemerintah tidak riskan, kalau ke swasta memang ada risiko. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Keputusan pemerintah membatalkan pemberangkatan haji tahun 2021 adalah peristiwa besar, bahkan bersejarah, menyedot atensi rakyat hingga di kampung dan pelosok negeri. Maka jadi konsekuensi logis ketika rakyat mempertanyakan, dan berusaha menerka apa alasan sesungguhnya di balik pembatalan tersebut, termasuk merambah ke soal dana haji. Haji, bagi umat Islam adalah penyempurna rukun Islam. Bagi masyarakat Indonesia, haji bukan sekadar simbol. Ritus sakral tersebut dan rangkaian kegiatan yang menyertainya telah menjelma sebagai produk budaya. Di kampung-kampung misalnya, titel haji dan hajah amat sakral. Pelaksanaan ibadah haji juga diikuti banyak seremoni. Yang paling merefleksikan betapa haji istimewa di hati umat Islam Indonesia adalah berbagai upaya dilakukan umat untuk berangkat ke Tanah Suci, termasuk rela antre, menyetor uang puluhan juta, meski harus menunggu 45 tahun. Hal ini misalnya dialami masyarakat di Kabupaten Bantaeng yang mendapat nomor antrean berangkat tahun 2065. Maka keputusan membatalkan pemberangkatan haji tahun ini sangat mengecewakan. Wajar bila kemudian rakyat bereaksi tidak biasa, termasuk mempertanyakan di mana uang setoran mereka. Sebab berembus kabar, jika dana setoran haji itu digunakan untuk proyek infrastruktur. Penjelasan Badan Pengelola Keuangan Haji, BPKH, Anggito Abimanyu barangkali sedikit menenangkan publik, bahwa dana haji dalam kondisi aman, kami mengelolanya dengan prudent dan profesional. Bisa dilihat di laporan audit BPK yang juga ada di website kami. Mohon dicek, apakah ada lokasi untuk infrastruktur? Ya, tidak ada. Demikian penjelasan Kepala BPKH tersebut. Secara normatif, penjelasan tersebut benar. Memang tidak ada investasi langsung dana haji ke dalam proyek infrastruktur pemerintah. Namun harus dipahami, bukan berarti dana haji tidak dipakai membiayai prasarana yang dibangun pemerintah. Dana haji diinvestasikan di bank-bank syariah dan instrumen keuangan syariah lainnya. Misalnya dalam bentuk pembelian surat utang berlabel syariah, sukuk, yang diterbitkan oleh negara. Untuk sukuk, dana haji diinvestasikan sebesar kurang lebih 60%. Kemudian didepositokan di bank-bank syariah sebesar 35%. Saat ini, jumlahnya kurang lebih 160 triliun rupiah. Nah, melalui investasi sukuk ini, dana haji masuk ke dalam keranjang umum APBN. Sementara itu dana lain yang diinvestasikan di bank syariah, pilihan paling amannya, juga nyaris pasti akan ditempatkan dalam bentuk sukuk. Penempatan dalam bentuk sukuk inilah yang paling aman dari kerugian karena mendapatkan penjaminan dari pemerintah. Pertanyaannya, kenapa BPKH tidak secara langsung menempatkan semuanya sebagai sukuk? Saya kira karena alasan untuk memudahkan jika sewaktu-waktu ada pencairan. Sebab investasi sukuk sifatnya jangka panjang, hanya bisa ditarik atau dicairkan pada tenggat tertentu. Masalahnya, jika sudah masuk dalam keranjang APBN, maka tidak ada yang bisa menjamin bahwa dana tersebut tidak digunakan untuk proyek-proyek pemerintah di bidang infrastruktur. Bahkan bukan itu saja, tapi juga tak ada garansi bila dana itu tidak akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek pemerintah lainnya, termasuk proyek yang bertentangan dengan syariat Islam. Misalnya bercampur dana haji dengan penerimaan negara dari pajak tempat hiburan malam, klub malam, pelacuran, pajak minuman keras dan penerimaan bukan pajak, PNBP, lainnya, sukuk, hingga utang luar negeri dan semua bentuk penerimaan lainnya masuk dalam keranjang APBN.
Inilah yang mestinya menjadi dasar bahwa tidak ada jaminan dana haji tersebut untuk tidak digunakan dalam proyek pemerintah di bidang infrastruktur, bahkan di bidang apapun jika itu dibiayai APBN. Jika yang dikatakan, tidak ada penempatan secara langsung oleh BPKH, itu benar. Tapi tidak ada jaminan bahwa setelah masuk dalam keranjang umum APBN bahwa dana tersebut tidak digunakan untuk infrastruktur. Bahkan lebih dari itu, bisa saja digunakan untuk proyek-proyek yang bertentangan dengan syariat Islam sepanjang proyek tersebut dibiayai APBN. Saya lama berinteraksi dengan Kepala BPKH, Anggito Abimanyu, demikian pungkas Tamsil Lindrung, anggota DPD RI, Ketua Pokja Parlemen Indonesia dan Arab Saudi tahun 2017. Ketika itu, beliau sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal, dan saya sebagai pimpinan Badan Anggaran DPR RI. Beliau sangat profesional dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai Kepala BKF. Saya yakin juga sama profesionalnya dalam posisinya sekarang sebagai Kepala BPKH. Sayangnya, Pak Anggito tidak menjelaskan tentang dana-dana tersebut yang masuk ke dalam keranjang umum APBN dan pendistribusiannya yang sangat memungkinkan dialokasikan mengongkosi berbagai program pemerintah, baik di bidang infrastruktur, maupun yang lainnya. Saya perlu menyampaikan penjelasan ini, agar kita tidak terbuai dan merasa sudah sangat aman, bisa mencairkan keseluruhan dana haji tersebut kapan waktu saja. Ini keliru. Yang kita harapkan, mudah-mudahan dana cadangan sebesar 2 kali pemberangkatan haji itu tetap tersedia. Artinya ada dana sebesar 31,5 triliun rupiah, termasuk yang didepositokan di bank. Penarikan besar-besaran tentu berpotensi membuat bank syariah kesulitan likuiditas. Apalagi bank syariah kita tahu banyak pula yang mengandalkan sukuk, terlebih dalam situasi resesi ekonomi. Problemnya, penarikan sukuk perlu waktu lama. Misalnya 10 tahun, karena jangka waktu 10 tahun inilah yang menjanjikan keuntungan besar. Dari sukuk, BPKH mendapatkan laba yang dikembalikan ke jemaah, kira-kira sebesar di atas 10 triliun rupiah setiap tahunnya. Di samping itu BPKH juga dapat tambahan dana dari setoran jemaah calon haji yang antreannya diperkirakan sekitar 10-30 tahun kemudian baru bisa mendapatkan giliran berhaji. Apalagi dengan adanya tambahan jamaah baru dalam 2 tahun ini, paling tidak, ada dana segar dari 1 juta calon jamaah haji. Ditambah 420.000 jamaah yang tidak berangkat. Salah satunya karena tahun ini pemerintah membatalkan pemberangkatan haji tanpa alasan yang transparan. Dari itu semua, mestinya ada tambahan setoran baru tak kurang dari 35 triliun rupiah di saku BPKH.